saat Rasulullah menerima wahyu ini belum ada. Makanya dikatakan zalika itu merujuk kepada Al-Quran yang akan datang menjadi sebuah kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa dikatakan ini? Karena sekarang sudah ada di genggaman kita. Sekarang sudah berupa kitab. Sekarang sudah berupa buku. Maka dikatakan zalikal kitab, kitab Al-Quran ini yang kita pegang, ini. Tapi kenapa tidak dikatakan haza? Karena kalau dikatakan ini Alkitab, berarti pada zaman Rasulullah sudah ada buku. Pertanyaan saya, pada zaman Rasulullah apakah sudah ada buku? Buku Al-Quran, kertas, ada tinta, dan menjadi bundel. Sudah ada? Sudah ada? Sebelum ada buku, di mana kitab itu berada? Itu dia makanya. Belum ada. Makanya dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mau mengatakan ini boleh, mau mengatakan itu juga boleh. Paham ya? Anda paham dengan haful mahfuz, Pak? Paham ya? Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini telah tertulis di haful mahfuz. Izin, Snowy, Anda Ya, bertanya silakan. Ya enggak, biar saya menjawabnya sama mereka. Gini, kalau Anda mau bertanya, Anda akan membutuhkan jawaban. Kalau Anda mau mengajar, silahkan ajarkan kami di sini. Ya, jadi begini loh. Saya ini adalah penginjil jalanan, terbiasa menghadapi serigala berbulu domba, termasuk ular beludak. Penciumanku ini dari jauh bangke udah tercium sama aku. Ada 3 pertanyaan. 1 pertanyaan ingin mendapatkan jawaban. 2 pertanyaan ingin menguji. 3 pertanyaan ingin menyerang. Kau bertanya, dijawab. Gak suka kau? Silahkan, gak masalah. Kalau kau ingin membantah, bawa antitesis. Tapi kalau kau Islam, ngapain kau berdebat dengan kami? Kau tambahkan hujah Bang Zuma. Kau tambahkan hujahku. Kau perkuat hujahnya umat Islam. Jangan kau tampakkan sifat-sifat seperti orang-orang kafir yang senang berdebat sesamanya, yang senang berselisih dengan sesamanya. Ya, jadi tolong, kalau kau ingin bertanya mendapatkan jawaban, dengarkan jawaban Bang Zuma. Gak sepakat kau? Inilah namanya Islam, rahmatan lil alamin. Perbedaan itu adalah sesuatu yang memang akan terjadi. Kalau kau bilang Bang Zuma salah dalam berpendapat, bawa antitesisnya. Kau tunjukkan berdasarkan kaidah. Ajarkan kami. Jadi guru kami kau. Kami siap belajar dengan orang yang lebih berilmu dari kami. Kami tunggu orang-orang yang ilmunya di atas kami untuk memberi pemahaman kepada orang-orang di luar Islam. Ajarkan Bang Faru, ajarkan aku, ajarkan Bang Zuma. Tapi kau punya kredibilitas dulu. Apa kredibilitasmu? Aku nggak sembarangan. Aku kalau ingin jadi pintar, belajar aku. Masuk aku fakultas. Nggak akan masuk aku ke tempat dukun beranak. Ya, silakan Snowy. Islam atau Kristen dia Bang Faru? Katanya baru mualaf. Baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam. Orang-orang mualaf itu orang-orang yang bentar Snowy. Orang-orang mualaf sebentar, saya lagi bentar. Mualaf itu orang yang hatinya dilembutkan, dan orang-orang mualaf itu nggak sembarangan. Tahu? Allah mengatakan, Allah ketika ada orang yang murtad dari Islam, Allah akan mengganti dengan orang-orang yang cintanya bahkan melebihi cinta daripada orang yang muslim dari lahir. Bahkan orang-orang mu'alaf, siapa contoh? Umar ibn Khattab. Kayak mana ketika dia mu'alaf? Cintanya, kenapa? Karena mereka masuk Islam dengan ilmu pengetahuan. Dengan kognitifnya mereka bekerja, berpikir, mereka menemukan kebenaran. Ada mu'alaf, lalu kemudian bertanya, dijawab sama orang Islam, membantah-bantah. Mu'alaf kau. Tempat ini tempat kita belajar. Aku pun belajar mendengarkan abangku. Kalau aku tak sepakat dengan abangku, aku interupsi. Bang, kok aku baca di ini begini ya bang? Itu namanya antitesis. Oke? Kalau ingin membantah jawaban Bang Zuma, bantah apa yang mau dibantah? Argumennya dulu. Oh, aku tidak sepakat dengan jawaban Bang Zuma A, B, C.
Aku ingin membantah. Kenapa? Karena menurut Syekh Ulama Al-Ayyubi Romo Patikan S3 di Golgota bahwa begini. Itu kata Romo Al-Ayyubi, kata Bang Zuma, itu antitesis. Tapi kalau itu dari pemahamanmu sendiri, apa kredibilitasmu? Bang Zuma, apa kredibilitasnya? By experience. Belasan tahun berdiskusi dengan umat Kristiani. Kalau fakultas dia jadi profesor dia. Bertahun-tahun dia belajar dan sekaligus mengajarkan. Nah, kredibilitasmu menyanggah jawaban Bang Zuma apa? Aku mahasiswi loh. Iya, Aku izin. Gini. Ya, silakan Bang Yubi. Ya, jadi begini, Sunawi. Di sini ini bukan pelajaran Nahwu Shorof, ya. Jadi kalau kamu ingin mengajar Nahwu Shorof, kau DM saya, kirim nomor WA-mu, kau ajari saya, per bulan kau minta bayaran berapa, aku bayar kau per bulan. Masya Allah Bang, Anda sujon sama orang Bang. Kalian tuh jangan terlalu sujon sama orang. Ya gini aja Bang Sunawi. Boleh lu sujon sama orang. Gini aja Bang Sunawi. Jatuhnya fitnah Bang. Ya, Anda yang suuzon mengatakan kami suuzon itu bentuk suuzon. Mengatakan bahwa kami suuzon itu bentuk suuzonmu. Tapi abang Anda adalah orang yang menunjukkan siapa aslinya. Anda mengatakan kami suuzon, itu aja kau udah suuzon. Ya Kalau saya gini, Bang Al-Ayyubi berniat jadi baik. sekarang begini, saya Lanjut, kan Bang nanya, ada kawan-kawan saya Ya gini pengen Bang nanya Sunawi, tentang kisah sabar dulu, salah, Bang saya Sunawi, bertanya. Iya, Saya sabar dulu, Bang merujuk Sunawi. ke Bang Juma, kenapa saya melihat Ya. di Bang Juma dan dia Gini, bagus, dia Bang mampu Sunawi, menjawab. Bang Sunawi, Saya pengen dengarkan jawaban dulu. dari dia. Iya, dengarkan dulu, Bang bukan Sunawi. dianggap sujon sama sesama Iya. saudara Muslim. Bang Demi Sunawi. Allah demi Rasulullah, wallahi aku percaya dengan Allah. Aku percaya dengan nabinya dan aku sayang dan cinta kepadanya dan aku ingin melihat di surga sinarnya. Itu, Iya, itu, sabar dulu, itu Bang. jawaban Aku saya. izin, Bang. Tapi Aku jangan izin. pernah sujon sama saya. Aku izin bantu jawab. Saya Ya. kalian tuh udah sujon, jatuhnya sesama Sabar, Bang. Muslim. Sabar. Saya ini cuma pengen gini. Gini Bang Sunawi, sabar dulu Bangku. Bang Sunawi, sabar dulu Bang. Sabar dulu Abangku. Abang sama Bang Faruk sama-sama mualaf. Ya, kalau boleh nih Bang Faruk tanya Kalau dulu. Bang, saya ini ada yang bertanya biar bisa tahu jawabannya loh Bang. Kalau saya nggak tahu jawabannya. Abang sabar dulu, sesama mualaf. Bang Faruk ini mau ngobrol dulu sama Bang Sunawi ini. Abang mualafnya sudah berapa lama Bangku? Bang Sunawi, mualafnya sudah berapa lama Bangku? 3 bulan Bang. Oh 3 bulan. Ini izin Bang Faruk bertanya. Itu kan di kalimat dzalikal kitab. Itu huruf, itu kan ada huruf dza. Itu bergaris kasroh, fathah atau dhamma Bangku? Izin Bang, bukan menguji Bang Faruk. Itu Kalau bergaris saya tahu, huruf saya nggak- dzanya. Iya huruf dzanya itu garis ke fathah, kasroh atau dhamma Bangku. Izin Bang Faruk tanya, bukan bertanya, bukan menguji nih Bang ya. Bang, Bergaris apa Bang? Maaf ya Bang, ini minta maaf ya Bang, minta maaf Iya. banget Bang. Iya, Saya iya. baru bisa Anas, Bang. Anas, Al-Falaq, sama Qul Enggak Huwallahu Ahad. Bang Bang Faruk bukan Surat bertanya Al-Fil. hafalan Abang. Bang Faruk bukan bertanya hanya hafalan sedikit. Abang. Bang Faruk tanya, itu huruf dza. Ya belum sampai ke sana Bang arahnya, makanya itu saya garis nanya. kasroh, fathah atau dhamma? Nah, gitu kita jujur aja Bang ya. Iya. Ada saudara-saudaraku di luar sana Bang, di luar sana bukan orang Muslim bertanya dan mereka menyatakan ingin ikut dengan saya. Iya tahu Jadi Bang. tapi mereka bertanya itu. Jadi maksud saya bisa nggak saya menjawab itu? tadi. Iya, kita sudah dengar Bang Faruk udah jelas dengar. Cuman Bang Faruk mau bertanya sama Bang ini. Ya, huruf dza di ayat itu garis kasroh, fathah atau dhamma? Coba Abang jawab dulu Bang. Kalau tahu bilang tahu, kalau nggak tahu bilang nggak tahu Bangku. Silakan Bang Sunawi. Bang Sunawi. Silakan Bang, garis kasroh, fathah atau dhamma Bangku? Bang Sunawi. Jangan dibisukan Abangku. Jadi gini maksud tujuan pertanyaan Bang Faruk, Bang Sunawi, ya. Jika Abang saja belum bisa menjawab pertanyaan dari Bang Faruk, maka pertanyaan dari Abang tadi perihal tentang tafsir ataupun makna dari dzalika, dari kata dzalika itu tadi, itu nggak kelas kita Bangku. Allah tidak memberikan kita tanggung jawab untuk bisa menjawab semua pertanyaan. Nggak berikan kita tanggung jawab Bang. Izin Bang Jadi Faruk, aku ya izin. sedikit lagi deh Bangku, Bang Dio, Bang Dio, Oke, sedikit lagi siap, Bang Dio. siap. Ya, sedikit lagi. Jadi sesama mualaf, ya saran saya Bangku, kita fokus dulu memperbaiki bacaan Quran kita,
supaya kita bisa baca Quran. Adapun pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jika kita bertanya kepada orang yang kita anggap ya berdedikasi untuk menjawab, saran Bang Faruk kita mendengar saja dulu abangku. Karena kita tidak memiliki ilmu dasar untuk membenarkan atau menyalahkan dari orang yang memberikan jawaban kepada kita, supaya jangan menjadi bantahan. Begitu juga jika abang meragukan, abang cari referensi lain. Abang kan udah tanya ini sama Bang Zuma, abang pergi ke guru abang yang lain gitu loh. Nah, coba kita cari pembenaran seperti apa. Dan jika abang tidak memiliki kompetensi untuk menjawab, abang gak usah menjawab. Kita fokus saja dulu dengan keilmuan yang kita miliki, itulah bangku, supaya tidak menjadi bantah-bantahan. Oke gitu. Oke. Udah, Ya, Bang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya akan cari wabarakatuh. satu saat yang lebih baik. Aku izin Bang Faruk. Saya izin ya, saya mau sholat. Bentar, jangan lari dulu Bang Snowi. Aku ada Ya, suara. silakan Bang. Bang Juma. Ya. Saya mau sholat zuhur ini. Sebenarnya jawaban Bang Zuma itu sudah cukup ya. Tapi kalau Abang tetap mau mencari lebih dalam lagi tentang makna zalika, itu disebutkan dalam kitab Tajul Arus. Zalika itu isim isyarat untuk sesuatu yang jauh, tapi terkadang digunakan untuk yang dekat. Dia sama dengan makna haza. Itu yang pertama dalam kitab Tajul Arus ya Bang. Kalau Abang mau lebih dalam lagi, itu ada dalam kitab Tajul Arus. Ya, dicatat Bang ya. Kitab Tajul Arus tahu kan Bang? Aku yakin Abang enggak tahu. Nggak tahu. Oh ya udah, aku kasih tahu, itu kitabnya Murtado Az-Zubaidi. Abang boleh cek nanti di Google dalam kitab Tajul Arus. Yang kedua, ada jawabannya dalam kitab Fathul Bayan karya Siddiq Hasan Khan. Kata beliau, wa yumkinu isti'malu lil qaribi ma'adilalatihi 'alal bait. Dan kemungkinan penggunaan untuk sesuatu yang dekat dengan makna pendalilan yang jauh. Itu bisa Bang. Jadi annal isyara ilal qarib bil ba'id innama yuradu minhu al bu'dul maknawi. Jadi dimaksud di situ adalah bu'dul maknawi, jauh secara makna. Akan tetapi kitab yang dimaksud ada di situ dekat. Itu Bang ya. Kalau Abang mau naik lagi ke atas dalam kitab Fathul Jadi Bayan. di sini nih jadi zalikal di sini bermakna intinya ya makna. Bisa jauh bisa dekat. Jadi saya bisa jelaskan loh. Jadi kata-kata zalika bisa jauh bisa dekat. Kata zalika, asal penggunaan kata zalika untuk menunjuk sesuatu yang jauh, tapi terkadang bisa digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Siapa yang ngomong begitu? Yang ngomong begitu adalah pemilik kitab Tajul Arus Bang. Pengarangnya Al-Murtado Az-Zubaidi, Muhammad bin Abdul Razak bin Al-Husaini Az-Zubaidi. Abang misalnya Az-Zabidi. Sorry, Az-Zabidi. Maaf ya Bang Jaruk, maaf ya Bang Faruk, Bunda. Ya, nggak apa-apa. Ini yang mau Ya, saya jawabannya ya. biar saya bisa menjawab orang. Ini yang Ya. bukan dengan marah-marah. Nah, ini Ya, yang udah. jawaban yang saya mau biar saya bentar. bisa menjawab orang. Bentar, Bang loh. Snowy. Jangan sampai Bang saya Snowy. diserang orang, saya nggak bisa jawab. Makasih Bang. Iya. Jawaban Bang Abang, Dio bisa sudah saya menjelaskan pahami, ya. Bang. Saya akan Sudah, cari bukunya Bang. Saya nggak Bang mau Dio dari sudah Google, saya mau menjelaskan cari buku. tadi. Tidak semua kapasitas terima kasih antum banyak, Bang. sebagai mu'alaf menjawab pertanyaan orang lain. Ya, betul. Nah, supaya menghindari perdebatan sesama muslim dan muslimah, kalau memang perlu kajian mendalam, masuk ke kajian-kajian internal. Kalau seandainya kita sedang berada di ring tinju, maka mari kita tunjukkan bahwa di antara kita tidak ada perdebatan. Ini bukan Anda pun tidak perdebatan, puas lu, dengan Bu. jawaban Orang para bertanya, lu, Bu. sebentar. Saya nggak Inilah debat, saya kenapa menanya akhirnya kita doang. berdebat, karena saya ngomong Anda potong. Itu dia kenapa kita berdebat sebenarnya. Coba kalau Anda dengarkan orang bicara, nggak kan kita berdebat. Saya yakin bisa jadi ilmu Anda lebih daripada saya. Enggak, udah Bisa gini jadi Bu, akhlak saya Anda lebih hebat udah dari paham saya. dengan apa Bisa yang jadi saya iman Anda lebih tinggi dari saya. Saya mau sholat zuhur Kenapa dulu, kita di sini kadang berdebat? sudah mau azan. Karena ini Saya mau ketika mandi, orang mau sholat berbicara, zuhur. kita berbicara, kita potong, itu yang akan menjadikan perdebatan Udah, itu. makasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sholat zuhur, maaf. Silakan, dari tadi sudah 3 kali Anda bilang. Allah Silakan sholat. lebih Silakan dulu sholat. daripada- Sudah 3 kali Anda bilang. Ini teman-teman ya, Bang Faruk luar biasa bijaksana. Mu'alaf itu punya tanggung jawab sendiri dulu. Apa? Memperdalam keislamannya. Apakah para mu'alaf itu dibebankan untuk menjawab semua pertanyaan? Jangankan para mu'alaf, Bang Zuma dan saya, Bang Alayubi, tidak diberi tanggung jawab menjawab semua pertanyaan umat Kristiani. Contoh, mana nama kata Hawa dalam Al-Quran? Wajib kita jawab sesuai dengan yang mereka mau? Tidak. Udah. Dalam Islam bahkan saya percaya apapun yang kita sampaikan, diam pun itu adalah jawaban. Bahkan mendiamkan pertanyaan orang bodoh itu lebih baik.
Kenapa? Karena tidak semua pertanyaan itu harus dijawab dengan iya atau tidak. Kadang ada pertanyaan itu yang tidak pada tempatnya. Jadi supaya kita umat Islam ya menampakkan bahwa kita tak sama dengan kaum kafir yang suka membidat-bidatkan di depan publik, yang suka mempertengkarkan pemahamannya di hadapan publik. Mari kita tunjukkan bahwa kita ini rahmatan lil alamin. Tuh loh. Saya dan Bang Zuma itu sudah terbiasa berhadapan dengan serigala berbulu domba. Kalau kami berbicara keras bukan berarti marah. Bang Zuma orang Makassar, saya orang Sumatera. Keras bukan berarti marah loh. Tanya Bang Faru orang Batak itu. Ada rupanya kalian di pasar pagi teriak-teriak itu marah semua orang itu. Enggak. Ada istilah tegas. Assalamualaikum Iya. Uni. Waalaikumsalam. Jadi saya mau menyampaikan sekali lagi nih. Dalam ranah dialektika, kesalahpahaman itu pasti akan terjadi. Tetapi diluruskan pada saat itu juga itu hal yang harus kita lakukan. Kenapa saya keras? Kenapa? Karena pertama, kalau ingin bertanya, dengarkan jawaban. Tak puas dengan jawaban, bersabarlah. Berarti Allah masih kasih segitu. Kenapa? Ketika mulut besarnya cuman 15 cm, jangan dimasukkan ban mobil ke dalam. Tak sanggup. Pecah itu bibir. Allah itu adil. Adil Allah itu. Ya. Takkanlah seorang mu'alaf langsung kau harus paham nahwu sorof. Aku aja udah 6 tahun belajar nahwu sorof, ndak juga paham semuanya. Dari kecil aku muslim. Belajar nahwu sorof aku bertahun-tahun, kemarin sama Ustadz Wafi. Sampai sekarang udah hampir 6 tahun, belum juga aku pahami semuanya. Ini kalian mu'alaf ingin mendapatkan ilmu 1 SKS dalam durasi 2 menit. Nenekmu kiper. Nenekku kiper. Benar itu. Nah, yang Uni sebutkan itu ada dalam syarah Kaukabil Munir, judul kaidahnya la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan di waktu dibutuhkan. Nah, tadi itu dibutuhkan. Uni sudah jelaskan tapi masih disanggah terus. Jadi perbuatan Uni itu sudah cocok dengan kaidah usul fikih dalam syarah Al-Kaukabil Munir. Alhamdulillah punya Roh Kudus saya Bang Dio. Aku mohon izin host ya, terkait yang aku mu'alaf yang tadi yang baru 3 bulan ya kan. Lebih baik begini loh. Tak usah ke sana dulu, itu ketinggian itu. Lebih baik belajar gini dulu nih. Alif ceper A, alif ngecir I, alif ngepes U. Itu metode di tempat saya dulu seperti itu. Alif ceper A, alif ngecir I, alif ngepes U gitu. A, I, U. Belajar itu dulu, apalagi baru 3 bulan kan. Langsung mau makan yang nahwu sorof ya mencret lah. Iya. Lanjut. Jauh-jauh. Saya aja kekasihnya Yesus. Baru 6 bulan kemarin memperdalam kembali ilmu tajwid saya. Saya kekasihnya Yesus loh. Bukan main-main loh. Bukan di Jamaah Roh Kudus lagi, aku di Jamaah Yesus aku. Ya. Ibarat kata kalau dibandingkan dengan ini orang Kristen kan memang jauh lah aku. Soalnya aku udah di Jamaah Yesus. Artinya apa? Sedangkan saya dari lahir Islam. Masuk SD 6 tahun, MTS 3 tahun, aliyah 3 tahun, kuliah pula. Masih belajar tajwid kembali. Jadi, buat saudara-saudaraku yang mu'alaf, jangan menunjukkan kesombongan dengan saya harus bisa menjawab. Rasulullah SAW saja tak mampu Islamkan pamannya. Apakah semua pertanyaan harus dijawab? Tidak. Bahkan diam menghadapi pertanyaan orang jahil itu lebih baik. Kenapa? Karena kita memanusiakan diri kita juga. Ketika anjing menggonggong, balasannya apakah gonggongan? Nah, jadi buat kawan-kawanku yang mu'alaf, ini ring tinju. Perang argumentasi terjadi. Emosional itu ada, gejolak emosional itu ada. Ketika kita menjawab fitnahan terhadap Al-Quran, Allah dan Nabi Muhammad, wallahi, kalau kalian betul-betul cinta kepada Islam, bergetar hati. Lisan kami boleh terlihat tenang menyampaikan. Hati bergetar, otak ini mau meledak-ledak ini. Tanya Bang Faruk itu. Tetapi, Assalamualaikum Uni, mohon izin. Waalaikumsalam. Sedikit lagi, terakhir lagi. Maka ketika kalian menyaksikan perdebatan sengit antara kaum kufar dan panglima-panglima kita, para apologet kita,
Masuklah ke dalam sebagai muslim kalau ingin mengetahui ilmu kristologi. Tapi ketika sudah dijawab, kalian kalau mau membantah, tolong bawa antitesis. Kenapa? Bang Zuma bisa jadi salah, dia bukan nabi. Saya bisa jadi salah, saya bukan nabi. Wajib kalian ingatkan, bukan berarti mualaf tak bisa kritisi orang muslim dari lahir. Bisa. Bukan berarti murid tidak boleh mengkritisi guru. Boleh. Tapi masalahnya berdasar. Tapi udahlah an un aja nggak tahu kasroh, fatoh, domah nggak tahu, mau pula mengajarkan mau sorof. Colok aja lah pantat pendeta nanti di gereja lagi. Maaf, bahasaku agak sedikit ekstrim karena aku terbiasa baca Bible. Iya betul. Iya betul Bang Faruk. Enggak. Aku sejak baca Bang Faruk Bible harus kayak bahasa Bible bahasaku. Ini Bang Faruk Yang tadi Bible coba tertarik Bang Faruk dengan tengok. Bang Faruk tadi tertarik dengan statement Uni mengatakan bahwasanya Uni itu kekasih Yesus. Saya jadi teringat sama Ito Nora. Berarti Uni saingan sama Ito Nora ya? Dora itu biadab dia itu. Udah tahu aku cinta sama Yesus Bang. Mau disalibnya aku. Nanti ku salib dia, nggak ada cerita. Biar aja sadat lagi dia. Udah tahu aku cinta sama Yesus. Dia pula mau mencuri Yesus dari apa aku dari sisiku. Nggak bisa. Kak Nora kakak cantik, ku bilang kan. Tapi bukan apa-apa. Hanya satu wanita manis di komal-komal aku. Kalau kakak cantik, Yesus lebih suka yang manis-manis kayaknya kan Bang. Ya kan? Jadi aku pikir kalau Kak Nora mau bersaing sama aku, Kak Nora harus bisa Pargoy 13 model. Assalamualaikum Uni. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bang Faruk, lanjut Bang Faruk. Tamu-tamu kita sudah. Ya, silakan Bang Tias. Ada yang mau disampaikan Bang Tias? Ya, maaf mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku Muslim, hanya menambahkan. Kebetulan saya ngerti maksud dari pertanyaan itu teman tidak tak ikhmat kita tadi. Karena itu kayaknya yang bertanya ngelihat dari podcastnya Ustadz Felix Xiao. Nah itu pada saat itu Ustadz Felix Xiao menerangkan bahwa benar yang dikatakan Bang Juma, bahwa pada saat itu kitab itu belum ada, belum berbentuk buku. Nah pada saat itu dikatakan kitab yang jauh itu artinya yang masih di langit atau di lauh mahfuz ya. Kiranya. Nah, itu yang diterangkan oleh Ustaz Bu'dul Felix Maknawi Xiao. Bang. Namanya Al-Bu'dul Maknawi namanya kata Sidi Hasan Khan. Al-Bu'dul Maknawi itu, namanya. oke. Nah maaf saya kalau salah ya. Jadi pada saat itu Ustadz Felix Xiao menerangkan itu. Jadi kitab yang jauh itu yang masih di langit karena memang belum ada bukunya. Nah itu yang mungkin yang ditanyakan sama oten-oten yang disampaikan kepada para mu'alaf. Para mu'alaf otomatis masih belum paham itu begitu. Makanya dia menjebak dengan pertanyaan itu, bikin mu'alaf ini bingung gitu. Ya maaf, mungkin bisa ditambahkan ke guru-guru saya yang lain. Jadi informasinya itu dari Ustadz Felix Xiao yang menerangkan begitu gitu. Kira-kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita sepakat ya, nggak usah kita lanjutkan lagi perihal tentang hal itu. Jika memang harus kita kaji secara internal, Bang Dias. Dan setelah Bang Faruk tadi bertanya kepada Bang Snowy ya, mualaf saudara kita itu tadi, garis kasrah hadat lau maupun dia tidak memahami, maka sejatinya dia tidak memiliki tanggung jawab untuk menjawab semua pertanyaan itu tadi. Makanya saran Bang Faruk, karena tingkat ilmu di dalam Islam itu memiliki tingkatan abang-abangku. Kan kita semua memahami. Betul. Jangan di saat kita menjawab sebuah pertanyaan itu didasari oleh hawa nafsu kita. Jangan berdasarkan hawa nafsu kita. Tetapi didasari yang paling utama itu didasari oleh kecintaan kita kepada Allah. Seiring dengan itu maka didasari oleh keilmuan yang kita miliki. Dan saranku untuk para mualaf, saudara-saudara mualaf, cari sebanyak mungkin guru. Tapi di saat kamu memiliki guru lebih dari satu, bukan untuk membandingkan antara gurumu yang A dengan gurumu yang B, tapi tujuannya untuk mendapatkan referensi ilmu yang lebih banyak. Jangan bandingkan gurumu yang satu dengan gurumu yang lain, ya. Cari referensi guru sebanyak-banyaknya, ya. Dan tujuannya apa? Di saat kita mendapatkan pertanyaan seperti itu, kita bisa bertanya kepada guru kita. Nanti ya, kalau guru kita memiliki jawaban gitu loh, dia akan menjawab. Dan jika guru kita tidak bisa menjawab, maka guru kita akan menyimpan pertanyaan kita itu, akan dia bertanya kepada gurunya. Jika gurunya juga tidak bisa menjawab, dia akan bertanya kepada gurunya. Itulah di dalam Islam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya sanad itu bagian dari Islam. Jika sanad tidak ada, niscaya orang-orang akan berbicara tentang Islam sesuai dengan isi kepalanya saja.
Ya, jadi dari sanad itu kita bisa memahami, semoga kita belajar kepada guru yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kembali kepada topik diskusi kita saja, abangku ya, Bang Dias ya. Ya Bang Dias, itu nanti internal aja kita bahas, abangku. Oke, ada tamu ya baru kita ini, Bang Rasmi sama Kak Mainaya Comel. Oke Bang, sepakat. Ini Rasmi ini perempuan Bang Faruk, nggak ada jakunnya, udah ketelan jakunnya. Perempuan, aduh, perempuan. Ya silakan Uni, kalau perempuan silakan. Saya mau Silakan kasih Uni. tambahan sedikit, boleh kita Ya testimoni? silakan Ustaz. Ya, silakan, Belum silakan, saya Ustaz, sapa silakan. Rasmi Seloho-loho dulu. Ya. Silakan Ustaz, silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dio, semua sahabat mukminin di sini. Saya mengamati saudara-saudaraku sejak lama, dari awal Unirifa saya sudah amati dari 4 tahun yang lalu. Bang Zuma saya amati dari 2 tahun yang lalu. Luar biasa, Masya Allah. Menetes air mata ini melihat ada pejuang-pejuang Islam berkorban dengan waktu, harga dirinya, bahkan tidak sedikit ancaman yang mereka dapatkan. Saya Al-Kakar dengan nama asli Faris berupaya memberikan apresiasi kepada kalian semua sahabat-sahabat mukminin. Tiada ilmu saya, tiada tinggi ilmu saya, tapi insya Allah harta saya cukup untuk membentengi perjuangan kalian. Katakan sama teman-teman apologi, saya sering katakan, Allahu Akbar. kalian mendapatkan ancaman dari seorang kafirun, kalian tidak mampu menghadapinya, maka hubungi saya. Saya akan datang ke hadapan rumahnya dengan diri dan harta saya untuk membenamkan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uni, Bang Zuma, saya dukung pergerakan Anda terus dan semua teman-teman. Alhamdulillah. Allahu Tidak ada Akbar, Masya Allah, kata-kata untuk Allahu menyerah, Akbar. maju terus. Allahu Akbar. Insyaallah, insyaallah. Demikian. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zoro, bakul kompor didukung juga nggak? Baku kompor tuh apa, Bang? Ya ini, yang di atas abang ini. Oh siap, didukung. Saya dukung abang. Pokoknya jangan khawatir. Karena begini abang, saya cerita perjalanan hidup saya, Bang ya. Saya lahir dari orang Minang, abang. Ya, bapak saya seorang Minang, guru saya. Penulis besar di Indonesia ini, beliau penulis besar dalam hukum Islam ya. Tapi saya mengenal Islam baru usia 18 tahun. Saya baru percaya adanya Allah di usia 18 tahun. Ketika saya bertanya kepada ayahanda saya, Abah, tunjukkan saya bahwa Islam ini agama yang benar. Apa kata ayahanda saya? Kurang yakin kah? Karena enggak, Pak. Aku tidak mau celaka dunia akhirat. Lalu ayah saya mencantumkan sebuah ayat. Kuciptakan kamu dari saripet tanah, kemudian masuk ke dalam rahim ibumu menjadi sebuah darah. Darah itu menjadi daging. Daging itu meliputi tulang, membesar dalam rahim ibumu. Kemudian engkau dilahirkan. Ada yang diwafatkan sebelum masa tuanya, ada yang dikembalikan ke masa kanak-kanaknya. Itulah tata hukumku, adakah engkau fikirkan? Lalu pada saat itulah saya bertak kagum bahwa ini Al-Quran bukan karangan baginda Rasulullah. Belum ada ilmu kedokteran pada waktu itu, belum ada ilmu sains modern pada waktu itu, sehingga murni Al-Quranul Karim turun dari Ilahi Rabbi yang menciptakan dirimu, diriku, dan menciptakan alam semesta ini. Takbir, Allahu Akbar. Islam saya bukan karena rahim, Islam saya karena belajar. Makanya dalam Al-Quranul Karim 46 kali akal itu disebut. Agama Islam adalah agama berfikir. Masya Allah. Demikian ini sekitar setelah saya. Masya Allah. Demikian, silahkan lanjut. Sama-sama orang Minang kita, tapi bukan karena Yoni. kesukuan Allah memilih Yoni. memberikan hidayah, sama seperti Rasulullah dari tanah Arab diberikan kemampuan untuk menjadi Rasul. Karena sebelumnya walaupun Rasul dari Bani Israel, bukan berarti Allah seperti paradigma Kristen dan Yahudi memilih dari berdasarkan kesukuan. Tetapi memang Allah menjadikan kita bersuku-suku untuk saling mengenal. Apa kekurangan di suku kita, kita ambil di suku lain. Contoh, Bang Al-Ayyubi, orang Jawa Timur. Apa kelebihan dari karakteristik kehidupan sosial beliau? Saya sebagai orang Minang, ada yang kurang dari sisi saya, akan saya tambahkan dengan apa yang dicontohkan Bang Al-Ayyubi. Bang Faruk sebagai orang Batak, keras, tegas kalau bicara. Maka ketika saya sebagai orang Jawa, saya terbiasa lembut, bisa saya mengambil apa yang ada pada diri Bang Faruk untuk saya tempatkan pada saat yang tepat. Artinya apa? Kita berbeda-beda suku sama sesuku, ketika yang kita sampaikan itu Al-Quran dan hadis, kita dimenangkan karena benar, bukan karena kita pintar. Yoni. Tidak ada saya ikhwah yang tahu saya adalah orang terdekat saya. Maka mereka lebih tahu siapa Unirifa. Unirifa dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Siapa yang bertemu muka dengan saya langsung akan tahu, oh ternyata Unirifa seperti ini.
Bukan berarti saya mau mendiskreditkan teman-teman saya yang naik ke atas lalu saya turunkan. Bukan berarti kami mau memonopoli ilmu ini. Tidak, saya sudah katakan. Andai antum orang yang berilmu seperti Ustadz Dio, Ustadz Zoro, silahkan. Itu hak dan kewajiban antum. Tapi mohon dari hasil pembelajaran, baik experience ataupun secara akademik. Nah, bukan berarti setiap orang bebas berbicara begitu saja di ranah publik. Nah, mungkin gitu Ustadz Zoro dan Ustadz Dio. Terima kasih atas supportnya. Saya sebagai orang yang penuh dengan kekurangan, masih belajar hingga detik ini. Masih memperbaiki akhlak hingga detik ini. Memperbaiki sikap. Ingin merepresentasikan diri sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Terkadang saya lalai dan gagal karena saya manusia biasa. Maklumlah namanya wanita. Bukan berarti saya menyalahkan gender kami sebagai wanita. Tidak, Allah berikan natur kepada kami. Kenapa? Kami harus salah supaya kami bisa diajarkan oleh imam kami. Kami harus lebay supaya kami ditenangkan oleh imam kami. Kalau tidak ada orang seperti kami, siapa yang mau kalian ajarkan? Nah, artinya apa? Butuh saya bantuan dari saudara-saudara saya, abang-abang saya, ustadz-ustadz saya, bapak-bapak saya. Andai Unirifa mengeluarkan kalimat-kalimat yang salah, tolong, mohon dengan sangat, bimbinglah saya. Ajarkan saya, DM saya. Berikan pengajaran, Uni, kamu salah. Bukan seperti itu seharusnya, tapi begini. Daripada antum